Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tugasnya sudah dikerjakan, no? Tugas minggu lalu kan apa itu tugasnya? Tugasnya apa? Buat Yuk. PT, Pak. Ya apa? Enggak, Tentang apa? CSF. Tentang apa? CSF, Pak. Ya, CSS. Yuk, siapa yang mau menampilkan? Siapa? Indra? Oke, Pak. Saya Ya. mau menampilkan. Presentasikan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang TI Balance Scorecard atau CSF. Yang pertama itu Balance Scorecard dalam memahami bagaimana mengukur kinerja dengan pemanfaatan TIK menggunakan IT Balance Scorecard harus terlebih dahulu memahami dan mengenal Balance Scorecard sebelum diaplikasikan ke IT Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan metode penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan aspek keuangan dan non-keuangan yang dituangkan dalam 4 perspektif dalam mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Pada 4 perspektif ini akan ditentukan indikator untuk masing-masing perspektif untuk dilakukan pengukuran sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Jadi dengan alat ukur ini bukan hanya menitik beratkan pada sisi keuangan, seperti pengukuran kinerja pada umumnya. Metode ini mampu menjawab kebutuhan organisasi atau perusahaan melalui sistem manajemen yang strategi dari 4 perspektif. Dan keunggulan dari metode ini mampu menghasilkan perencanaan yang strategis. Kemudian untuk IT Balance Scorecard, menurut Grenbergen dan Bruggen, Balance Scorecard saat digunakan pada Departemen Teknologi Informasi dengan pandangan mereka bahwa Departemen Teknologi Informasi merupakan penyedia layanan internal, maka perspektif yang digunakan harus diubah dan disesuaikan. Hal yang mendasar ialah pengguna mereka adalah pegawai internal dan kontribusi mereka dinilai berdasarkan pandangan pihak manajemen. Dengan perubahan perspektif yang dilakukan, maka perusahaan atau instansi akan mudah untuk menilai kinerja TIK di setiap divisi. Grenbergen memberikan penjelasan mengenai tiap perspektif yang ada. Pada perspektif kontribusi perusahaan, yaitu kontribusi strategis, performa yang sinergis, nilai bisnis dari proyek TIK, dan manajemen dari investasi TIK. Tolak ukur yang digunakan berdasarkan standar objektif yang tersedia atau yang dapat ditentukan dan hampir semua kasus berasal dari sumber eksternal. Berikut perubahan perspektif yang berawal dari Balance Scorecard menjadi IT Balance Scorecard. Yang pertama dari finansial menjadi corporate contribution, yang kedua customer menjadi customer orientation, yang ketiga internal business process menjadi operation excellence, terus yang keempat learning and growth menjadi future orientation. Kemudian untuk penjelasannya IT Balance Scorecard yang berawal dari Balance Scorecard menjadi IT Balance Scorecard, penjelasannya yang pertama, kontribusi perusahaan itu mengenai kontribusi strategis, performa yang meningkat, nilai bisnis dari proyek TIK, dan manajemen dari investasi TIK. Untuk customer orientation-nya mengenai kepuasan pelanggan, penggabungan TIK atau bisnis, keberhasilan pengembangan aplikasi, dan tingkat keberhasilan pelayanan. Yang ketiga, penyempurnaan operasional, mengenai proses keunggulan, proses yang cepat tanggap, pengelolaan jaminan, dan perlindungan serta keamanan. Lalu yang terakhir, future orientation, mengevaluasi keberhasilan TIK dari pandangan perusahaan, khususnya di divisi TIK itu sendiri, yaitu proses kepemilikan, pelaksanaan, dan pendukung tenaga ahli. Kemudian ini bentuk dari CSF, yang pertama dari perspektif kontribusi perusahaan, pembatasan masalahnya bagaimana pandangan manajemen terhadap kontribusi TI, dan solusinya manajemen investasi TI. Kemudian ada perspektif kepuasan pelanggan,
Batasan masalahnya bagaimana kepuasan pelanggan dalam memandang divisi TI. Yang ditargetkan adalah kepuasan masyarakat dan karyawan. Kemudian perspektif penyempurnaan operasional, batasan masalahnya bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas proses TI, yaitu mencakup keamanan dan pemeliharaan. Lalu yang terakhir ada perspektif orientasi masa depan. Batasan masalahnya apakah TI sanggup diposisikan untuk menjawab tantangan masa depan. Solusinya dengan peningkatan kualitas karyawan. Kemudian ini begini kerangka analisis menggunakan TI Balance Scorecard. Yang pertama menentukan visi misinya, penyelesaian visi misi dan moto instansi dengan perspektif IT Balance Scorecard. Yang kedua analisis CSF atau Critical Success Factor, melakukan analisis yang dituangkan dalam bentuk diagram. Yang ketiga strategi map, pembuatan strategi map untuk melihat bagaimana tujuan strategis tiap perspektif dapat mendukung kinerja IT. Yang keempat ukuran strategis, penentuan ukuran strategis KPI berdasarkan 4 perspektif IT Balance Scorecard. Yang kelima menentukan KPI atau Key Performance Indicator sesuai dengan perspektif IT Balance Scorecard. Lalu yang keenam ada pengukuran, melakukan perhitungan kuesioner dan wawancara untuk mengetahui keadaan aktual dari tiap ukuran strategis. Lalu yang terakhir ada evaluasi, melakukan evaluasi dari setiap tujuan dan ukuran masing-masing perspektif. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Indra. Ada pertanyaan? Nek bakul roti, anakku. Tukura, Don. Tuku roti dong. Ada pertanyaan enggak? Atau satu lagi, coba satu lagi yang mau presentasi siapa? Ayo satu lagi coba. Aprilia. Ada enggak ini Aprilia? Aprilia enggak ada. Aprilia Ningsih. Enggak ada ya. Siapa yuk? Anin dia. Anin dia. Ada enggak? Anin dia. Wah, itu pada ditinggal pergi nih. Mungkin lagi main. Ya baru nih, udah mandi nih. Ditinggal pergi. Itu aktif di device-nya aktif, tapi orangnya enggak ada ini. Doni. Doni Ya, mau Pak. presentasi, Don. Mau presentasi. Oh, boleh, Pak, boleh. Ya silahkan di-share. Tapi seadanya ya, Pak. Soalnya Biar apa-apa, ya seadanya. saat tadi aku melihat kalender di rumah tuh tanggal merah loh, Pak. Apa iya tuh? Apa ini tanggal merah tuh, Cak? Iya, Pak. Enggak, Pak. Soalnya beda kalender, beda tanggalnya, Pak. Bisa merah semua, Pak. Apa iya tuh? Merahnya itu kemarin toh, tanggal 11 toh. Lah punya saya double loh, Pak. Aku juga kaget toh. Tenang nih lho, Pak. Mbok abang dhewe mesti. Mbok abang dhewe mesti kowe. Ya. Ya kayak ndang di-share. Iki kanca-kancamu do aktif device tok do tinggal turu kok. Yo. Celuki do ora nyawuri, ora. Pun muncul jaring, Pak. Sudah di landscape ben ketok gede ngono. Oke, siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan TI dalam
Balanced Scorecard atau CFS. CSF. Eh, BSC dan CFS. Balance Scorecard BSC, Balance Scorecard mode ini merupakan metode yang mengubah konsep dan langkah-langkah kerja perusahaan menjadi objektif dan pengukuran apabila perusahaan hendak melakukan peningkatan dalam hal-hal integrasikan ke dalam sistem manajemennya. Dan CSF atau Critical Success Factor, metode ini merupakan serangkaian persyaratan yang apabila dimiliki oleh perusahaan akan memiliki kesuksesan perusahaan. CSF merupakan perusahaan dapat diperoleh dengan membandingkan strategi perusahaan dengan hasil analisis balanced scorecard dari berbagai sudut pandang sehingga diperoleh CSF untuk setiap sudut pandangnya. Dalam balanced scorecard atau CFS, jaminan kebutuhan perusahaan dipenuhi. Dalam balanced business scorecard sebagai key goal indikator yang mempresentasikan hasil proses bisnis. Proses IT memberikan informasi yang tepat yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis. Hal ini adalah CSF untuk perusahaan. Dan yang terakhir, dalam IT Balanced Scorecard sebagai key goal indikator yang mempresentasikan hasil TI, informasi diberikan sesuai kriteria effectiveness, efisiensi, confidential, integrity, availability, compliance, and reliability. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wes Mas. Nggih Pak, pun Pak, itu Pak. Ya. Ya yang lain-lain lah, sing beda. Yang berbeda. Yang lain, yang beda ada. Aja do turu we. Nah, bene diurepe udan-udan adem ya. Nang kamar jingkrung kemul. Wis. Ayo jingkrung turu anget itu. Anin, Aprilia, Armita, Dania, Desi itu. Ega, Enda, Epi, Cina, itu turu kuwi. Meriana, itu turu kabeh kuwi. Ketoke do masak mie Pak udan-udan. Lagi do nguripe kamera. Ayo kelakepan kuwi. Desi kelakepan ngantuk. Desi kuwi kelakepan ngantuk kuwi. Enggak. Nah, ya. Yo sapa? Yo sapa? Yo aku kangen Mbak Desi jane iki. Ya, Desi Tias kuwi ya. Tias sing go masker, nang jero kamar go masker. Masker yo apa? Enak, iki apa doane to? Nang sak ruangan to kuwi? Iya, Pak. Oh, nang endi? Nang endi? Ruangan endi kuwi? Nang kampus to? Nang kampus to? Ya. Oh, nang kampus. Lah kok wis do nang kampus? Apa mas? Golek wifi Pak, ra di kuota. Oh, ya Allah, di kota. Oh, alah, ya tuku ya sak kotane. Nek ra sing arep menampilkan ini nih. Piye Des, Desi nggonmu tugasmu Des. Di laptop sih, Pak. Lah alasan, lah aku nganggo apa? Yang do nganggo wifi do wani nguripke kamera mergo ora ngetekke paket data ya. Nek nganggo paket data do ora wani on. Nang omah do nganggo paket data. Iya Desi. Masih hidupin laptop, Pak. Nah, laptopnya urip. Dereng.
Mungkin yang lain dulu nggak apa-apa loh, Pak. Elah, alasan. Siapa sing siap? Ayo. Punya saya siapa? Oh ya, Jumiati. Ini Jumiati. Tapi suaranya feedback. Dimatikan, yang tidak ngomong dimatikan biar tidak feedback. Dari tadi mau presentasi yang lain feedback. Nah, ya, yang tidak ngomong di mute biar tidak feedback kalau di dalam satu ruangan. Bisa saya mulai? Ya. Yang ini suaranya manu ini feedback ini. Iya makanya. Ada yang aktifkan selain ini suaramu, HP-mu hanya laptop saja atau sama HP? Saya di kampus bareng sama teman-teman. Nah ya, pakai 2 device atau satu? Satu, Pak. Satu. Masih feedback sekarang? Ya, Kalau coba. masih feedback? Sudah. Oke, saya mulai. Di sini akan membahas IT balance scorecard. Sebelum masuk ke dalam IT, ada yang pengertian yang namanya balance scorecard. Metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan Harvard Norton pada awal tahun 90-an. Masuk ke IT Balance Scorecard pada tahun 97, Van Grunberg dan Van Bruggen mengadopsi Balance Scorecard atau BSC untuk digunakan pada Departemen Teknologi Informasi Organisasi. Dalam pandangan mereka, karena Departemen Teknologi Informasi merupakan penyedia layanan internal, maka perspektif yang digunakan harus diubah dan disesuaikan. Perubahannya antara lain seperti ini, ada 4 poin untuk lebih jelasnya. Yang pertama, corporate contribution. Corporate contribution adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif pada direktur dan shareholder. Evaluasi IT dapat dipisahkan menjadi 2 macam. Yang pertama, jangka pendek berupa evaluasi secara finansial. Yang kedua, jangka panjang yang berorientasi pada proyek dan fungsi IT itu sendiri. Karena corporate contribution ini berkaitan dengan finansial perusahaan. Yang kedua, user orientation. User orientation adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pelanggan. Dalam perspektif ini, organisasi melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Dengan demikian, organisasi dapat menyelenggarakan berbagai ukuran pelanggan penting, yaitu kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, profitabilitas dengan pelanggan sendiri, dan segmen pasar sasaran. Selanjutnya, operational excellence atau yang disebut perspektif keunggulan operasional. Perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang manajemen IT itu sendiri. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Selanjutnya, operational excellence. Keunggulan operasional suatu organisasi dapat dilihat pada operasi bisnis internal yang terjadi, antara lain, yang pertama, inovasi. Inovasi merupakan unit bisnis mengenali pemahaman tentang kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, operasional. Proses pembuatan dan penyampaian produk atau jasa. Dalam proses ini, pengukuran dapat dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan biaya. Yang ketiga, pelayanan purna jurnal.
Organisasi dapat mengukur apakah upayanya dalam proses ini telah telah sesuai dengan harapan pelanggan. Pengukuran menggunakan tolak ukur kualitas, biaya, dan waktu. Yang selanjutnya, future orientation. Perspektif ini menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan, para praktisi, dan profesional yang ada. Pada perspektif terakhir ini, akan menyiapkan infrastruktur organisasi yang memungkinkan tujuan-tujuan dalam 3 perspektif lainnya dapat dicapai. Kemampuan organisasi untuk dapat menghasilkan produk atau jasa di masa mendatang dengan kemampuan layanan yang memuaskan harus dipersiapkan mulai dari saat ini. Yang terakhir, penyusunan IT Balance Scorecard. Yang pertama, menjabarkan visi misi dan tujuan suatu organisasi. Selanjutnya, menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Yang ketiga, menetapkan tema-tema strategis. Yang keempat, menerapkan tadi yang keempat poin tadi diterapkan dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Jumiati. Oke. Desi situ ada. Desi mau metu mana? Pripun, Pak? Jadi ndak presentasi. Sekedap. Nah, Pak, saya mau bertanya, Pak. ya, Saya mau bertanya kepada yang tadi barusan presentasi. ya, siapa? Yang berapa ya? Jumiati. Apa itu? Jumiati. Pada siapa? Mbak Mia. Ya, iya. gimana? Oke, menurut Mbaknya nih yang kayaknya tadi udah paham banget ya tentang IT Balance Scorecard. Itu apakah CSF ini dapat diterapkan dalam implementasi digital business di Indonesia? Untuk di Indonesia, menurut saya bisa sih, karena kan akhir-akhir ini Indonesia mulai mengadopsi seperti e-commerce, jual beli online, seperti itu kan mulai diterapkan. Dan selain itu kan juga semakin ke sini udah masuk ke era produksi, era industri yang ke 4.0 dan mulai bahkan masuk ke 5.0. Di situ kan semua terdigitalisasi. Jadi kemungkinan untuk penerapan itu di Indonesia sudah mulai bisa, karena Indonesia sendiri sudah masuk 4.0. Demikian. Kemudian apakah tanpa faktor IT Balance Scorecard ini perusahaan itu masih bisa dapat sukses? Mungkin bisa, tapi kayak cacat. Jadi kurang optimal. Jadi kan ini digunakan untuk perancangan strategi bisnis. Semuanya yang tidak dilakukan dengan perancangan yang matang itu pasti di tengah jalan akan ada kendala. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Sudah Mas. Sudah Pak, sudah jelas. Ya. Oke. Yang lain ada enggak? Ada? Ada, berarti Desi coba situ ora, Ces? Desi. Sudah tampil, Bisa. Pak. Apanya? PPT-nya, Wajahmu urung Pak. tampil. Wajahmu urung tampil. Pak Eko. Ya diuripke kamerane gen weruh bathukmu sing nonong lho. Astagfirullah. Bathuk nonong nama. Yuk, berarti saya aneh. No. Ya apa-apa uripno, diuripne apa-apa ya. Hendra gen kangen ilang kangene ngono lho. Hendra lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan Aja galak-galak, biasa wae aja galak-galak. Sing halus. Pak Eko. Ya. Pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, di mana digunakan untuk mengukur kinerja manajemen atau strategis manajemen, sistem dari visi dan strategi perusahaan, dan
diterjemahkan ke dalam aspek penting dalam suatu bisnis. Itu menurut Pratiwi 2009. Jika dalam manajemen ada pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard, maka seiring dengan perkembangan teknologi informasi bahwa perlu dilakukan sebuah pengukuran kinerja, khususnya untuk teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan agar teknologi informasi yang digunakan dapat diukur serta dievaluasi secara berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Menurut Win Grimbergen 2001, IT Balance Scorecard merupakan transisi dari framework Balance Scorecard yang digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan pengukuran kinerja, IT Balance Scorecard menjelaskan ada 4 perspektif di dalam IT Balance Score, antara lain: 1. Customer orientation, menjadi supplier pilihan untuk semua layanan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan supplier. Yang kedua, corporate contribution, untuk memungkinkan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis melalui penyampaian layanan informasi bernilai tambah secara efektif. Yang ketiga, operational excellence, memberikan layanan tepat waktu dan efektif pada tingkat dan biaya layanan yang ditargetkan. Yang keempat, future orientation, untuk mengembangkan kemampuan internal untuk terus meningkatkan kinerja melalui inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan organisasi pribadi. Sekian, terima kasih. Sampun, Pak. Wis Nisa. Ampun. Wis. Ampun. Oh ya. Mbok neh. Ampun nih, Pak. Oh wis ya wis. Gue kacamata gue kayak Nisa Sabian loh. Gue kacamata seperti Nisa Sabian. Oh. Ampun, Ya. Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ya. Ya sudah ya semua. Nanti sudah mewakili dari 4 yang presentasi tadi. Desi ya, yang terakhir itu Desi. Nisa Sabian. Ini gue kacamata ke demo kayak Nisa Sabian. Nisa Sabian kan Nisa Sabian yang penyanyi yang oh, Nisa Sabian. Pak, saya mau tanya sama Desi juga, Pak. Oh ya boleh, silakan tanya kalau Mbak Nisa Sabian ya udah. Mbak Tanya Nisa, apa? itu kan tadi di awal ngebahas tentang strategi-strategi ya. Iya. Nah, itu maksudnya yang strategis itu apanya sih? Terima kasih. Itu strategi untuk mencapai visi dari misi perusahaan itu, Mas. Jadi maksudnya strategi dan strategis itu sama. Itu strategi, itu bukannya bahasa Inggrisnya dari strategi ini toh, Mas? Gimana sudah belum?
Sudah, Pak. Oh. Nggak, Mas Hendra hilang ya? Iya, Enggak, Pak, Pak. kayaknya mandi, Pak. Pak kan Oh, katanya tren strategis gitu, Pak. Nah, perbedaan strategis sama strategi itu gimana maksudnya? strategi sama Strategis. strategis. Nanti kan di penjelasan awalnya tuh ada kayak gitu, strategis. Sama kan? Nah, ya sama toh, Pak, ini, Pak. Mana tuh? Mana? Kata-kata mana? Oh iya. Itu bahasa Inggris. Strategik itu bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya strategi ya. Berarti apa? Yang ditanyakan apa? Yang ini Strategis. Ya sama ya. sama. Oh iya Pak, saya kira tentang strategis itu kayak apa ya? Bukan langkah-langkahnya tapi malah ke lokasi, visi dan misinya gitu Pak. Enggak ya sama ya itu kalau di Mbak Anu itu Inggris ya, Inggrisnya strategik, bahasa Inggrisnya ya strategis atau strategi. Ya Pak, terima kasih. Oke, intinya jadi ya terima kasih Mbak Desi ini Sapian. Sami-sami, Pak. Ya. Jadi IT balance scorecard atau CFS ya, critical success factor ini merupakan salah satu kunci ya, kunci keberhasilan atau indikator kunci dalam proses perencanaan strategi suatu bisnis atau proses bisnis ya. Jadi proses TI atau teknologi informasi ini akan memberikan ya, informasi yang tepat yang nanti memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis ya. Nah ini CFS atau CSF atau Critical Success Factor ini merupakan penentu ya kunci atau indikator kunci keberhasilan dari perencanaan strategis ya atau TI. Jadi sudah disampaikan juga di tadi ya yang Mas Hendra tadi bahwa IT Balance Scorecard atau CFS ini key goal indikator yang nanti akan mempresentasikan hasil dari teknologi informasi. Ya, informasi yang diberikan itu sesuai dengan kriteria. Jadi sudah disampaikan ada efektivitas, ada efisiensi, ada confidentiality, ada integrity, availability, ya, dan reliability. Ya. Itu adalah kunci indikator ya kriteria atau indikator kriteria dari keberhasilan perencanaan strategis atau TI. Kemudian biasanya waktu kita mau merencanakan perencanaan strategi SI atau TI itu akan ada evaluasi ya, harus mengevaluasi antara gap atau gap itu gap itu berarti perbedaan ya antara gap atau perbedaan antara lingkungan TI saat ini dengan lingkungan TI yang dibutuhkan. Jadi apa gapnya, apa perbedaannya? Perkembangan TI atau lingkungan teknologi informasi yang saat ini berkembang atau yang saat ini update ya saat ini itu dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu apakah ada gap, apakah ada perbedaan, apakah ada kesenjangan di situ. Nah, itu akan melakukan evaluasi itu. Ya, tujuannya perencanaan strategis untuk mengatasi itu, untuk menyelesaikan gap antara lingkungan TI saat ini dengan lingkungan TI yang dibutuhkan. Nah, biasanya itu akan dilakukan evaluasi. Sehingga diidentifikasi ya proses-proses harus diidentifikasi, penyederhanaan dan redesign dari satu sistem misalkan. Sumber daya informasi baru atau perlu diupgrade. Ya, nanti dengan hasil dari evaluasi itu bisa saja sumber daya informasi itu bisa baru ya bisa dengan baru atau dengan upgrade ya karena ada perbedaan atau ada kesenjangan tadi ya gap antara kebutuhan TI yang dibutuhkan dengan lingkungan TI yang saat ini. Jadi ada gap, ada kesenjangan sehingga terjadi sumber daya informasi itu bisa baru atau bisa dilakukan upgrade ya. Kalau baru berarti memperbarui beli baru misalkan atau mengadakan baru atau update dari yang sudah ada. Yaitu dari hasil evaluasi gap antara lingkungan TI saat ini dengan lingkungan yang dibutuhkan.
Kemudian perubahan ya dalam sumber daya TI dan kompetensi itu yang nanti bisa mendukung role dari TI atau SI yang akan dikembangkan. Nah, ini hasil dari tujuan dari evaluasi antara gap ya tadi antara lingkungan TI yang saat ini dengan lingkungan TI yang dibutuhkan. Sehingga nanti ada perspektif ya strategi untuk aplikasi, yaitu ada IT enable business reengineering, kemudian adanya tekanan kompetisi ya karena ada tekanan dari atau kompetisi dari kan kalau perusahaan ya itu ada kompetensi ada persaingan ya dengan perusahaan atau institusi lain sehingga perlu dilakukan inovasi produk ya kemudian mungkin ada pelayanan. Nah itu perlu kalau bergerak di bidang manufacturing atau produksi barang maka perlu adanya inovasi produk ya karena tadi ada tekanan kompetisi misalkan ya kalau bergerak di bidang jasa ya berarti adanya inovasi di bidang layanan atau service. Kemudian ada market dan supply chain ya, dan seterusnya. Ada perubahan dari industri misalnya kalau perusahaan itu juga di bidang industri atau manufacturing tadi. Nah ini adalah strategi jadi investasi dalam aplikasi SITI ya penting untuk menumpang dari strategi bisnis masa depan. Nah, itu yang perlu dilakukan ya dari evaluasi yang tadi antara gap kebutuhan TI saat ini dengan kebutuhan TI yang yang dibutuhkan di perusahaan itu kemudian tadi juga sudah disampaikan ya jadi SITI atau analisis opportunity dari perencanaan strategis SITI ini nanti akan digunakan perencanaan strategis SI atau TI ini nanti akan digunakan untuk mendukung apa ya mendukung aktivitas atau proses yang ada pada supplier, customer, kompetitor ya itu bisa mendukung jadi perencanaan strategis SITI atau perencanaan strategis SI maupun TI ini nanti akan digunakan untuk mendukung aktivitas atau proses yang ada pada ini supplier ya karena mungkin perusahaan itu bergerak di bidang manufacturing dan produksi maka perlu pengadaan bahan bakunya dengan siapa supplier. Nah, ini SITI bisa mendukung itu. Kemudian dengan customer ya karena dia bergerak di bidang penjualan produk atau pelayanan jasa ada customer berarti SITI perencanaan SITI juga harus bisa mendukung untuk proses dengan customer, kompetitor pesaing ya, untuk bisa memberikan dukungan terhadap ini ya sebenarnya memberikan informasi kepada perusahaan mengenai kompetitor yang ada dalam perusahaan itu siapa saja. Dan ini kira-kira untuk analisis ininya. Ya ini jadi memang perlu dianalisa apa sebenarnya faktor penentu ya critical success factor atau CSF ya faktor penentu keberhasilan dari suatu perencanaan strategis itu apa harus dianalisis. Tentu saja antara perusahaan yang satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi kriterianya tadi adalah sama. Faktor kriterianya sama, hanya hasil analisanya di dalamnya yang bisa berbeda. Ya. Tapi untuk menentukan apa sebenarnya kriteria atau faktor yang bisa menentukan keberhasilan dari perencanaan strategis SITI tadi kriterianya ada jelas ya nanti akan dianalisa hasil analisanya antara perusahaan satu dengan yang lainnya yang bisa berbeda gapnya nanti antara kebutuhan TI yang dibutuhkan dengan perkembangan atau lingkungan TI yang saat ini terjadi gap di mana nanti bisa dianalisis dengan menggunakan critical success factor yang tadi ada beberapa kriteria yang akan dilakukan analisis. Itu kira-kira kemudian untuk tugasnya silakan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Kemudian untuk presensi hari ini bisa saya share di sini untuk
Nah, silahkan atur esensi di situ. Kemudian untuk tugasnya dikumpulkan di link di apa namanya Google Classroom. Kemudian untuk minggu depan materi hari ini dan tugas minggu depan saya share di Google Classroom. Akan saya share di Google Classroom untuk apa namanya materi untuk tugas minggu depan, ya. Tugas minggu depannya dikerjakan seperti ini ya, bikin PPT lagi. Untuk PPT hari ini dikumpulkan semua harus mengumpulkan ya, baik yang presentasi maupun yang tidak presentasi semua wajib mengumpulkan apa namanya PPT-nya, yang PPT yang hari ini. Kemudian untuk tugas untuk minggu depan akan saya share di mana, di apa tuh namanya, di Google Classroom ya, di Google Classroom. Sebentar. Absennya sudah saya share di ini ya, di chat, di kolom chat ya. Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Oke, untuk apa materi dan tugas minggu depan sudah saya share di Google Classroom. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini. Sudah cukup? Salsabila mau tanya, Salsabila Maya mengaktifkan suara, enggak mau tanya, tak kira mau tanya Mbak Salsabila. Mbak Epi Nur mau tanya. Epi Nur. Suaranya halus. Oh, suaranya halus menit. Belum, Pak. Oh, belum ya. Semambu. Sampun. Ngawe apa? Iya. Pak Lile. Buatan Hmm. pecel, Pak. Oh, pecel. Nggih. Iya. Pecel lele. Ya, cukup ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas hadirnya. Minggu depan disiapkan PPT-nya nanti, yang belum presentasi. Yang belum presentasi. Kan ada banyak nih, ada 33 mahasiswa kan, tidak salah. Oh, berapa ya? Pak lupa namanya. Yang join di sini ada 33 ya. Apa satu orang joinnya dua device? Oke, cukup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.